Hati-hati dengan kelompok ahli tawasul. Tawasul itu ada dalam Islam, ada apa? Tawasul ajaran Islam. Tapi tawasul cuma 3. Satu, tawasul dengan asma dan sifat. Jadi ketika kita berdoa, sebutkan nama Allah, sifat Allah. Ya Allah, Engkau yang maha gagah, Engkau yang maha menyembuhkan, Engkau yang maha memperhatikan, Engkau yang maha menguasai, sembuhkanlah penyakitku. Itu tawasul dengan asma dan sifat. Boleh, boleh. Kedua, tawasul dengan karya sendiri, dengan amal soleh sendiri. Kita misalkan terombang-ambing di tengah lautan, secara logika nggak bisa selamat. Semua penumpang lain di perahu sudah hilang, tinggal kita terdampar di papan. Di situ kita berdoa, ya Allah, dulu aku pernah berbuat amal soleh bla bla bla. Jika itu ikhlas karena Engkau, selamatkanlah aku. Jadi tawasul dengan amal soleh sendiri. Punya nggak kita amal soleh yang istimewa? Pakai tawasul itu. Tawasul dengan amal soleh sendiri. Yang ketiga, tawasul kepada orang yang masih hidup. Orang rek nyamba, bebejahlah kakolot, bapak emak abi rek nyamba, pidoa, nah itu tawasul. Minta doa kah? Tiba-tiba muncul keyakinan kita boleh tawasul kepada orang yang telah mati. Itu bedanya antara Islam dengan kafir di situ. Catatan, sejak kapan coba ada makam keramat itu? Sejak kapan ada istilah makam keramat itu? Dalam sahabat kita tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, kita lihat salah satu Ustadz Wahabi itu mengatakan bahwasanya tawasul itu tidak boleh. Sampai-sampai dia mengatakan kita harus menjauhi kepada ahlut tawasul. Karena menurut dia ini bertawasul itu tidak boleh kecuali dengan 3 cara. Pertama itu dengan memakai asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, dengan memakai karya sendiri atau dengan amal soleh. Kemudian ketiga, dia mengatakan tawasul itu boleh dengan bertawasul dengan orang yang masih hidup. Selain dengan 3 cara tawasul ini dikatakan tidak boleh, sehingga keluarlah atau muncullah kata-kata tadi, kita harus menjauhi kepada ahlut tawasul. Karena menurut Ustadz Wahabi ini tawasul itu ya tidak boleh, nanti menyebabkan bahwasanya mutawassilnya itu adalah kafir nanti. Akan tetapi kalau kita lihat penjelasan yang semacam ini sebenarnya sudah lumrah digaungkan oleh para ustadz-ustadz Wahabi. Akan tetapi kalau kita lihat di nas-nas yang ada, salah satu di ayat Al-Quran, itu ada ayat yang menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kata wasilah di sini disebutkan bahwasanya memang Allah Ta'ala mengatakan wabtaghu. Wabtaghu itu ay utlubu, carilah al-wasilah, wasilah yang ilaihi, berarti mahmulun ilaihi. Wasilah ini dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat ayat ini sebenarnya kita secara tekstualnya sudah kita bisa memahami bahwasanya di dalam kita bertakarub kepada Allah, di dalam kita melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada 2 cara. Pertama, secara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, memakai wasilah atau pelantara. Kedua-duanya itu legal. Ketika ada seseorang yang fanatik hanya harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara nas atau secara dalil itu kurang benar. Karena memang nas yang ada itu memang memperbolehkan 2 cara tersebut. Kemudian kalau kita bahas ayat tersebut, yaitu wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau kita lihat di dalam tafsir Maqatil bin Sulaiman, di sini dijelaskan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, yakni fi ta'atihi bil amali shalih. Ya, ini melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelantara amal soleh yang kita kerjakan. Amal soleh itu sebenarnya umum, bisa amal soleh yang badaniyah atau yang ghairu badaniyah, atau bisa sedekah kepada orang lain, atau dengan ibadah yang kita lakukan, sholat atau puasa atau yang lainnya.
Kemudian kalau kita lihat di dalam tafsir Abdur Razzaq, di sini dijelaskan dari Ma'mar, dari Hasan, menjelaskan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa batawu ilaihil wasilah qala al-qurbah. Jadi al-wasilah di sana adalah al-qurbah. Al-qurbah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari, di sini penjelasannya sangat menarik karena di sini memaparkan beberapa tafsiran ulama tentang masalah wasilah itu sendiri. Di sini dijelaskan sangat lengkap dengan berbagai perbedaan ulama tentang masalah penafsiran al-wasilah sendiri. Misalnya kita mempunyai analogi begini, bagaimana kalau kita menafsiri al-wasilah dengan tanpa memakai tafsirannya para ulama? Maka hal itu nanti juga akan memasukkan semua tafsiran yang ada yang sudah ditafsiri oleh para ulama. Karena makna wasilah ini sebenarnya umum, sehingga kalau umum nanti maka semua yang telah ditafsirkan oleh para ulama itu secara otomatis itu masuk. Pertama, kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari ini dijelaskan bahwasanya yang disebut dengan wasilah itu adalah bisolihi min amalikum, yaitu pekerjaan soleh yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaqulu watlubu al-qurbata ilaihi bil amali bima yurdihi. Ada yang mengatakan yurdihi, ada yang mengatakan yurdihi. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pekerjaan ini apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pekerjaan tersebut adalah legal secara syariat, misalnya sedekah atau sholat atau yang lainnya. Atau kalau kita golongkan ada yang badaniyah, ada yang ghairu badaniyah. Kemudian di sini juga dijelaskan pendapat yang selanjutnya, al-wasilah itu adalah mengikuti wazan dari fa'ilah atau fa'ilatun. Di sini dikatakan min qaulil qail tawassaltu ila fulanin bikada. Saya bertawassul kepada fulan dengan pelantara ini. Berarti seseorang ini melakukan pendekatan kepada fulan dengan pelantara sesuatu. Sehingga ini memunculkan satu makna, ai taqarrabtu ilaihi. Saya mendekatkan diri kepada fulannya. Sehingga kata wasilah ini adalah dimaknai dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada seseorang, mendekatkan diri seseorang dengan memakai pelantara sesuatu. Kemudian tafsiran yang keempatnya atau pendapat yang selanjutnya yang disebut dengan wasilah itu adalah al-qurbah, yaitu mendekatkan. Dan tafsiran yang selanjutnya itu hampir sama, semua ulama menjelaskan bahwasanya dengan yang disebut dengan wasilah itu adalah al-qurbah atau al-a'malu as-salihah dan yang lainnya. Jadi kalau kita simpulkan dari tafsir At-Tabari ini menjelaskan bahwasanya wasilah itu di dalam ayat tersebut itu umum. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pelantara atau cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk bertawassul itu sah-sah saja sebenarnya. Kemudian di sini juga ada ibarat yang menarik. Kalau kita lihat di dalam tafsir ini, di dalam tafsir At-Tabari ini, bahwasanya wasilah itu di sini dikatakan wasilah itu adalah menurut Ibnu Zaid itu adalah wabtau ilaihil wasilah qol al-mahabbah. Tahabbu ilallahi. Berarti salah satu makna yang disebut di dalam wasilah itu adalah, atau tafsiran dari salah satu makna dari wasilah itu adalah mahabbah, cinta. Jadi dengan cintanya seseorang ini dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahmulun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makna mahabbah sendiri kan bisa umum, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala ini imma langsung, imma dengan pelantara. Jadi kalau kita simpulkan dari tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Qatil dan yang lainnya yang telah saya sebutkan tadi atau yang kita sebutkan tadi, menjelaskan bahwasanya tawassul itu memang sesuatu pekerjaan yang legal. Kalau mahsur atau hanya tertentu terbatas kepada yang disebutkan oleh satu habib tadi, itu sangat tidak legal sebenarnya atau tidak ilmiah di dalam syariat. Kemudian kalau kita lihat di dalam tafsir Maturidi atau Ta'wilu Ahli Sunnah wal Jamaah, di sini dikatakan bahwasanya tafsiran dari wabtau ilaihil wasilah, di sini dikatakan ibtaghu bi taqwallahi an ma'asihi al-qurbata wal wasilata, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwanya sehingga terjauh dari maksiatnya, sehingga orang ini dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini dapat mempunyai wasilah.
Kemudian dikatakan wal wasilah al qurbah wa kada az-zulfatu. Yuqalu tawassal ilayya bikada ay taqarrab. Di sini kalau kita maknai ibarat ini itu sangat pas dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah lumrah yang ada di Indonesia ini, yaitu tawassal, mendekatkanlah kamu kepadaku, mendekatlah kamu padaku dengan pelantara ini. Maka sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia pada umumnya. Kemudian kalau kita lihat di dalam tafsir yang lainnya, atau di dalam tafsir-tafsir yang lainnya, sebenarnya hampir sama bahwasanya tawassul itu secara umum memang metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu legal. Kemudian kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sini dijelaskan wal wasilatu hiya allati yutawassalu biha ila tahsilil maqsudi. Wasilah ini adalah sesuatu yang dibuat pelantara untuk tercapainya tujuan. Jadi wasilah itu adalah suatu media atau pelantara yang dibuat oleh seseorang untuk mendapatkan suatu tujuan yang dia maksud. Ya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dengan amal solehnya ziarah kepada seorang wali, kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan amal itu orang menginginkan hasilnya, tujuan yang dia maksud atau yang dia harapkan. Hal yang semacam ini itu legal. Ketika bertawassul kepada wali itu tidak diperbolehkan, maka secara teks atau penafsiran para ulama tentu itu bertentangan dengan ayat wabatahu ilaihil wasilah. Jadi kalau kita simpulkan, memang apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi tersebut kiranya itu memang kurang benar atau kurang pas di dalam menafsirkan. Karena kadang Ustadz Wahabi itu di dalam dia menafsirkan itu bukan ilmu yang mereka berikan, tapi doktrin atas akidah atau pemahaman yang dia anut di kelompoknya. Kalau orang-orang yang menyampaikan dengan ilmiah itu seharusnya memang disampaikan. Ulama khilaf tentang masalah hukum ini, ulama ada yang memperbolehkan. Maka kalau begitu, maka itu adalah ilmu yang disampaikan, bukan doktrin. Kalau kita mengacu kepada wasilah yang ada di Indonesia ini, memang kalau kita mengacu kepada ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, memang itu sudah benar yang dilakukan. Cuman yang menjadi catatan adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia ini, kadang memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Akan tetapi ketika ada sesuatu tawassul yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan syariat, bukan kita mengatakan tawassul yang ada secara umum tidak diperbolehkan. Seharusnya kita akan berkata begini, seharusnya tawassul yang ada secara umum itu diperbolehkan. Baik itu tawassul dengan orang yang hidup atau orang yang meninggal itu diperbolehkan. Ada ulama yang memperbolehkan. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang di dalam dia bertawassul itu kurang benar tata caranya. Maka pendapat atau perkataan yang semacam ini menurut saya itu lebih bijak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa memberi satu manfaat atau ilmu baru bagi teman-teman. Dan juga kalau kita lihat di dalam, pernah saya lihat di satu keterangan bahwasanya ada seorang sahabat atau tabi'in yang bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak keliru, sahabat ini atau tabi'in ini dia berjalan dari satu kota ya. Dia perjalanannya itu dari kotanya ke kota Madinah ini 7 hari. Kemudian setelah bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW di makbarahnya Nabi, maka orang ini yang asalnya perjalanannya itu ditempuh 7 hari, maka dapat ditempuh dengan 2 hari saja. Ini salah satu bentuk tawassul yang dilakukan oleh sahabat atau tabi'in. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.